Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiano Kurnedi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP SMK Negeri 1 Atapan Denarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada video ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang tugas kelompok ruang kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Bapak Agus Sudarmanto, kemudian yang kedua ada Ibu Tri Haryanti, dan yang terakhir ada saya sendiri. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 diberi tugas untuk mengidentifikasi proses pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan skenario pada situasi 4, yaitu jenjang SMA. Adapun tujuan pembelajaran pada situasi 4 jenjang SMA ini adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkatan keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Adapun skenarionya adalah sebagai berikut. Bude Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkatan keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya adalah artikel dari koran, kemudian video-video dari Kehati, kemudian ada WWF, kemudian ada Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan tersebut diantaranya adalah yang pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Kemudian mengapa? Yang kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis. Kemudian mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep tersebut. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada suatu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah disesuaikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tingkat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu
untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Ibu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta pemberian banyak contoh. Ada pertanyaan pemandu antara lain, yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Kemudian yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dan yang terakhir adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, kita mulai yang pertanyaan pertama. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Dari situasi 4 tersebut, terlihat bahwa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Derana antara lain adalah yang pertama adalah kesiapan belajar murid, kemudian yang kedua minat belajar murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid atau gaya belajar murid. Nah, cara Ibu Derana menentukan kebutuhan belajar murid itu dengan cara yang pertama adalah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap kesiapan belajar murid, yaitu dengan cara yang pertama melakukan proses pembelajaran secara mandiri, kemudian yang kedua menyiapkan paparan tayangan materi, kemudian yang ketiga menyiapkan pertanyaan pemandu pemantik, kemudian yang terakhir adalah menyediakan slot waktu khusus untuk memberikan bantuan belajar terhadap murid yang mengalami miskonsepsi ataupun belum paham. Kemudian yang kedua, melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap minat belajar murid, yaitu dengan cara yang pertama adalah peminatan terhadap konten materi. Kemudian yang kedua adalah murid diberikan kebebasan untuk memilih paket info digital atau media digital dalam bentuk video singkat. Kemudian poster digital, situs web, kemudian rekaman suara dan sebagainya. Dan yang terakhir, memperkenankan murid memilih sendiri lokasi pengamatan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap profil ataupun gaya belajar murid. Dengan yang pertama memberikan sumber belajar yang beragam, seperti artikel dari koran, kemudian video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace, yang ia ambil dari internet. Kemudian yang kedua adalah murid diberikan kebebasan untuk memilih paket info digital dalam bentuk video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Cara Bu Derana menentukan kebutuhan belajar murid yang pertama adalah menyiapkan pertanyaan pemandu ataupun pemantik, mengadakan kuis tertulis dengan memberikan pertanyaan terbuka dan membuat jurnal refleksi. Kemudian yang kedua, memberikan tugas memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia, membebaskan bentuk paket info digital sesuai dengan kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menyiapkan materi yang bervariasi. Kemudian pertanyaan ketiga adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Ibu Derana adalah yang pertama adalah diferensiasi konten. Ibu Derana melakukan ataupun menyediakan jenis-jenis topik ataupun konsep kunci yang diminati murid sesuai dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Misalnya keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Kemudian yang kedua, menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya adalah artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan pemantik yang dijawab secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu dengan cara memberikan sumber informasi diskusi secara sinkronus. Yang kedua adalah memberikan tugas membuat paket info yang beragam. Dan yang ketiga adalah guru menyediakan slot waktu
slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk, di mana Budirana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua, murid diberi kebebasan untuk memilih paket info digital atau media digital dalam bentuk video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya yang disajikan secara sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah disesuaikan bersama. Kemudian pertanyaan terakhir adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Cara Ibu Derana melakukan penilaian adalah yang pertama adalah assessment as learning, asesmen untuk proses pembelajaran, di mana Bu Derana meminta murid untuk mengikuti kuis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik dan memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Kemudian yang kedua adalah assessment for learning, asesmen sebagai proses pembelajaran, di mana Bu Derana menilai keaktifan murid-murid dalam menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran, yaitu yang diberikan secara langsung secara pemaparan materi selesai. Dan asesmen yang ketiga adalah assessment of learning, asesmen pada akhir proses pembelajaran, di mana Bu Derana menilai hasil belajar ataupun produk dari tugas yang dikumpulkan oleh murid-murid, yaitu dalam bentuk info digital atau media digital seperti video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya, yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Nah, demikian pemaparan terkait tugas ruang kolaborasi modul 2.1. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.